Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tadi di sesi pertama kita telah mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang betapa ngerinya neraka, di mana siksaan yang disediakan di dalamnya buat para penghuninya ada yang siksaan fisik dan juga ada siksaan psikis. Mereka tersiksa jasadnya dan tersiksa hatinya. Mereka tersiksa tubuhnya dan tersiksa perasaannya. Ketika kita mendengar ayat-ayat, hadis-hadis tentang neraka, andaikan kita masih punya perasaan, andaikan hati kita masih hidup, maka kita akan merasa takut. Akan merasa takut. Muncul pertanyaannya, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan begitu ngerinya siksaan neraka, itu karena Allah Azza wa Jalla sayang atau karena jahat? Kok sepi? Karena Allah sayang. Buktinya sayang apa? Buktinya sayang Allah mengingatkan. Jadi nggak ada ceritanya Allah itu mengazab, menyiksa tanpa adanya peringatan. Nggak ada. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulah. Tidak mungkin kami, kata Allah, akan menyiksa sebelum kami utus Rasul. Sebelum kami apa? Utus Rasul. Allah Azza wa Jalla mengutus para Rasul untuk mengingatkan umat manusia, untuk memberikan arahan kepada mereka, untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia jalan mana yang harus mereka ikuti dan jalan mana yang harus mereka hindari. Allah sampaikan kepada umat manusia jalan yang harus kita ikuti adalah jalan kebaikan. Kalau kita konsisten di atasnya, maka ini akan mengantarkan kita ke surga. Dan hati-hatilah dari jalan yang satunya, yaitu jalan keburukan, karena ini ujungnya akan menjebloskan ke dalam neraka. Itu sayang. Justru kalau diem aja, enggak dijelaskan, enggak sayang namanya. Orang tua yang sayang kepada anaknya, orang tua yang seperti apa ketika melihat ada api di depan anaknya yang belum ngerti anaknya itu bahwa itu adalah berbahaya? Apakah orang tua yang mengingatkan anaknya atau orang tua yang membiarkan anaknya? Yang mana? Yang mengingatkan. Itu orang tua yang baik. Nak, panas loh nak, hati-hati nak, jangan deket-deket nak. Itu sayang namanya. Biasanya anak itu kalau diingatkan kayak gitu, protes atau sendiko dawuh? Protes. Protes. Kenapa? Karena minim ilmu. Berarti kalau ada orang sudah dewasa diingatkan sama Allah riba haram,
kok protes, kue berarti minim ilmu. Karena minim ilmu maka kudu ngaji. Ya. Itu pentingnya ngaji. Jadi Allah mengingatkan kita tentang ngerinya neraka justru karena Allah napa? Sayang kepada kita. Itulah yang akan disampaikan oleh penulis di paragraf berikut ini. Halaman 31. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Fahadhihi an-nar ya ma'syar al-muslimin ya hamalat al-Qur'an hadzaraha Allahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabih rahmatan minhu lil-mu'minin. Faqala 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة الحشر. Nah, apa kata penulis? Fahadhihin nar, neraka inilah ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, wa ya hamalatal Qur'an, wahai ahli Al-Qur'an. Hadzaraha Allahul mu'minina fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Allah sudah ingatkan kita dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah itu mengingatkan kita tentang neraka sekali apa dua kali? Banyak kali. Berkali-kali Allah ingatkan. Suatu saat Allah mengingatkan tentang makanan penghuni neraka. Di kesempatan yang lain Allah mengingatkan tentang minuman penghuni neraka. Di kesempatan yang lain Allah menceritakan tentang penyesalan penghuni neraka. Di kesempatan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke neraka. Allah juga menjelaskan lamanya siksaan di neraka. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka. Kenapa Allah sampaikan itu? Rahmatan minhu lil mu'minin. Karena kasih sayang Allah kepada kaum mukmin. Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah jelaskan. Kalau Allah diam saja, enggak sayang. Kalau Allah enggak jelaskan, enggak sayang. Makanya Allah jelaskan. Itu bukti, salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Contoh beliau bawakan di sini. Faqala dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diingatkan sama Allah bahwa nanti di hari kiamat ada sebuah tempat namanya apa? Neraka. Supaya kalian wahai umat manusia tidak terjerumus ke dalam tempat yang mengerikan itu, maka jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Caranya bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum addibuhum." Ajari mereka, didik mereka. Jadi cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita adalah kitanya belajar dan kita didik diri kita. Setelah itu kita ajari anak dan istri kita serta kita didik mereka. Itu caranya. Sing urung sholat, kon apa? Sholat. Yang belum pakai jilbab suruh pakai jilbab. Yang belum mau puasa suruh puasa. Yang nggak pernah ngaji diajarin apa?
Ngaji. Itu caranya supaya kita terhindar dari api neraka dan keluarga kita. Sing dolanan HP bae di emutake, dinasehati. Alimuhum adibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ajari mereka, didik mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan sabdanya, waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Kok batu, Ustaz? Iya. Karena kalau kayu cepat habis. Makanya bahan bakarnya batu. Karena kalau kayu bentar saja jadi abu, batu lama. Ya. Terus kenapa kok manusia, Ustadz? Ya karena butuh bahan bakar. Manusia dibakar kan keluar apanya? Minyaknya. Ketika habis minyaknya dikembalikan lagi. Makanya nyala terus. Dan memang ada manusia yang sama Allah Azza wa Jalla dipersiapkan untuk selama-lamanya menjadi bahan bakar api neraka. Selama-lamanya. Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun kaum musyrikin, maka mereka akan masuk di dalam neraka khalidina fiha, selama-lamanya, dan selama-lamanya mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka ketika kita saat ini beragama Islam, itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau cuma kurang duit, kurang apa lagi? Kurang ganteng, kurang apa maning? Kurang istri, kurang apa lagi? Hah? Kurang sehat aja kakean ngeresula. Jangan banyak-banyak ngeluh. Kita ini sudah punya nikmat yang paling besar. Yang dengan nikmat tersebut kita akan terhindar dari kekekalan di neraka. Kenapa saya katakan terhindar dari kekekalan di neraka? Bukan saya katakan terhindar dari apa? Neraka. Karena masih ada kesempatan. Kesempatan apa? Masuk neraka. Loh Ustaz, kok bisa? Wong Islam kok? Iya. Karena kan orang Islam juga ada yang berbuat apa? Dosa dan maksiat. Ada enggak? Banyak. Orang Islam yang korupsi ada? Yang judi online ada? Yang bandar narkoba ada? Tapi seandainya mereka masuk neraka, nggak akan kekal. Nggak akan kekal. Beda dengan orang kafir. Berarti masih mending mana? Mending orang Islam yang nggak masuk neraka. Wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Di neraka itu ada para malaikat-malaikat yang kasar, yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak punya belas kasihan sedikit pun. Makanya ketika minta supaya diapain? Dimatikan nggak mau. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Minta dikasih keringanan sehari aja, nggak dikasih. Memang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka, malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak punya belas kasihan. Ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah. Jadi jangan dipikir kayak sipir apa, si gampang disuap.
Anda bisa menyuap aparat di dunia. Mau menyuap malaikat Malik, nganggo apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti mereka kerjakan. Enggak pakai tapi, enggak pakai nanti, GPL, enggak pakai nama lama. Surat At-Tahrim ayat 6. Ini contoh ayat yang memberikan peringatan. Contoh yang lain. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Masing-masing dari kita berpikir apa yang sudah kita siapkan untuk esok hari. Esok hari itu maksudnya adalah untuk kehidupan di hari nanti, yaitu di hari akhir. Jadi kita ini seharusnya setiap hari itu mikir, hari ini saya itu nambah amal apa nambah dosa. Itu harusnya kayak gitu. Makanya orang yang beriman itu selalu meluangkan waktunya. Selalu meluangkan waktunya untuk menyendiri. Untuk merenung, untuk berpikir. Untuk ngecek, untuk introspeksi. Saya ini tambah baik apa tambah gak baik? Tambah tua, tambah bener apa tambah orang bener? Itu harusnya kayak gitu. Kita ini disuruh sama Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Setiap dari kita ngelihat apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhir nanti. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itulah bekalnya. Takwa dengan menjalankan perintah Allah, terus apa? Menjauhi larangannya. Coba setelah ngaji ini kan tambah ilmu. Contoh misalnya bapak-bapak habis ngaji, sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Begitu dapat ilmu itu, sudah paham itu perintah Allah, dijalankan enggak besok? Terus kalau misalnya kita ngaji, tambah ilmu, enggak ada tambah amal, terus manfaat kita ngaji itu apa? Ya wis lah, nggak sekerasa ngaji. Ya tambah apa? Tambah parah maning. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah sadar bahwa kita ngaji itu sarana, tujuannya adalah amal. Bareng ngaji dimutakan ben aja udud. Ya setelah selesai ngaji apa? Oh malah udud. Dirampungi udud wis mandek. Itu takwa namanya, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang baik-baik kita kerjakan Allah tahu, yang buruk-buruk kita kerjakan Allah juga tahu. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi ini contoh. Dua ayat ini, At-Tahrim ayat 6 sama Al-Hasyr ayat 18, itu contoh bagaimana Allah mengingatkan kita tentang neraka, mengingatkan kita tentang surga. Itu bukti apa tadi? Kasih sayang Allah kepada kita. Setelah itu kemudian penulis membawakan apa yang mesti kita kerjakan supaya kita terhindar dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Karena itu salah satu poin terpenting. Jadi ketika kita takut neraka, itu bukan sekedar perasaan yang ada dalam hati, tapi perasaan yang harus diwujudkan dalam aksi. Sebagaimana ketika kita pengen masuk
surga, itu jangan berhenti di dalam keinginan belaka, cita-cita tok, tapi harus ada langkah-langkah nyata untuk mencapai cita-cita tersebut. Makanya salah satu doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu surga dan setiap amalan dan perkataan yang bisa mengantarkanku ke surga. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari neraka dan setiap perbuatan serta perkataan yang bisa mengantarkan aku ke neraka. Jadi nggak cukup kita hanya pengen masuk surga, tapi apa yang mesti kita kerjakan supaya masuk surga. Nggak cukup kita hanya takut dari neraka, tapi apa yang harus kita tinggalkan supaya nggak masuk ke neraka. Mari kita dengarkan nasihat dari penulis. Nah, ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون سورة الحشر ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فقال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Nah, apa kata penulis? Thumma hadzaral mu'minina an yaghfalu amma farada 'alaihim wa ma 'ahidahu ilaihim alla yudayyi'uh. Kemudian Allah mengingatkan kaum mukminin jangan sampai mereka lalai dengan kewajiban yang telah Allah jelaskan kepada mereka. Wa an yahfadhu mastar'ahum min hududihi, dan hendaklah kita menjalankan batasan-batasan, aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Wala yakunu ka ghairihim mimman fasaqa an amrih, dan jangan sampai kita seperti orang-orang yang enggak nurut sama Allah. Fa'adzabahum bi anwa'il azab, akhirnya mereka disiksa dengan berbagai macam azab. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kita menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya sama Allah dibikin mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Subhanallah. Jadi kalau kita lupa sama Allah, kita akan dibikin lupa kepada diri kita sendiri. Lupa kepada diri kita sendiri itu maksudnya bagaimana? Kita jadi nggak peduli dengan apa yang bisa menyelamatkan kita, dan kita nggak peduli dengan apa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Yang ada adalah memuaskan nafsu. Yang ada adalah seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Melakukan sesuatu alasannya pengin, meninggalkan sesuatu alasannya nggak pengin. Cuma itu tak. Pengin di sini adalah pengin yang sesuai dengan nafsunya. Jadi bukan apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan, bukan. Jadi kalau orang sudah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah ingat Allah, nggak pernah zikir, nggak pernah belajar aturan Allah, nggak pernah baca Quran, nggak pernah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nggak pernah ngaji, belajar ilmu Allah azza wa jalla, nggak pernah, maka Allah akan hukum kita lupa kepada diri kita sendiri, cuek, nggak peduli dengan keselamatan diri kita. Sing penting marem mumpung lagi urip kur sepisan di maremaken. Gak peduli. Itu berarti dia lupa dengan keselamatan dirinya sendiri.
Ulaika humul fasiqun. Merekalah orang-orang yang fasik, yang keluar dari aturan Allah. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Setelah itu penulis menutup paragraf ini dengan menjelaskan, "Tsumma a'lamal mu'minina annahu la yastawi." Udah mati? Thumma a'lamal mu'minina annahu la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Setelah itu Allah menjelaskan kepada kita bahwa penghuni surga dan penghuni neraka enggak sama. Ini penting, apalagi di zaman ini, hari ini. Orang-orang yang berusaha untuk menyamakan semua agama. Orang-orang yang mengatakan pokoknya apa agamanya apa saja bebas. Pluralisme. Semua agama sama, semua agama baik. Allah Azza wa Jalla membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak sama. Orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Orang Islam masuk surga selama-lamanya. Sama. Sama. Beda. Yang satu masuk surga selama-lamanya, yang satu masuk neraka selama-lamanya. Kok sama gimana sih? Prinsip dasar yang seperti ini yang sekarang sedang berusaha untuk dikikis dari keyakinan kaum muslimin. Maka Allah ingatkan jauh-jauh hari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr juga ayat 20. Surat apa? Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama kata Allah antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Enggak sama. Yang satunya mendapatkan kenikmatan selama-lamanya, yang satunya diazab selama-lamanya. Kok sama itu gimana gitu loh. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga merekalah yang akan beruntung. Merekalah yang sukses. Antara yang sukses sama yang bangkrut kok sama? Nggak mungkin. Yeah. Maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Kita harus yakin itu. Masalah orang lain meyakini agamanya seperti itu urusan dia. Tapi kita nggak boleh luntur keyakinan bahwa Islam satu-satunya agama yang diterima sama Allah. Dan kita ketika meyakini itu tidak memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kita yakini. La ikraha fid din. Tapi jangan dijadikan ayat la ikraha fid din sebagai pembenar bahwa semua agama sama. Enggak, beda. Apa artinya kita berbuat zalim kepada agama lain, menjahatin mereka? Enggak. Enggak jahatin mereka. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Karena itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah akhir dari yang disampaikan oleh penulis di dalam kitabnya. Kita cukupkan sampai di sini untuk sesi daurah kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada sisa waktu, banyak pertanyaan yang masuk. Ya, kita baca dulu. Ustaz, apa hukumnya orang yang melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, dan apa hukumnya orang yang punya ilmu tapi tidak mau melakukannya? Hukumnya disebutkan oleh Allah dalam akhir surat Al-Fatihah. Apa bunyi ayatnya? Bok pada apal Al-Fatihah? Iya, tapi maksudnya sih ngendi Ustaz? Apa coba? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di akhir surat Al-Fatihah Allah itu menyebutkan dua golongan. Dua golongan itulah yang ditanyakan oleh penanya.
Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk golongan yang engkau murkai. Ini golongan pertama, golongan yang dimurkai sama Allah. Waladhdallin. Golongan yang kedua, golongan yang tersesat. Siapa mereka? Golongan pertama yang dimurkai sama Allah adalah orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Dan di daftar teratasnya adalah orang Yahudi. Dan semua orang yang punya ilmu namun tidak mau mengamalkan. Berarti hukumnya mereka dimurkai sama Allah. Golongan yang kedua, waladhdallin, orang-orang yang tersesat siapa? Orang-orang yang beramal tanpa landasan ilmu. Berarti hukumnya orang yang beramal tanpa ilmu mereka tersesat. Daftar nomor satunya adalah orang-orang Nasrani. Dan setiap orang yang beramal tanpa landasan apa? Ilmu. Terus yang as-siratul mustaqim siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus berarti siapa? Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ustadz, mohon nasihatnya, ada orang yang saya kenal dia baik, tapi dia suka menilai orang. Jika ada kesalahan orang langsung dibahas atau ghibah dengan temannya. Dan saat ada yang mengingatkan justru dianggap suci atau beralasan niruin dong. Emang faktanya kayak gitu. Ini bukan orang baik ini. Orang yang suka ghibah kok baik sih, gimana? Ini bukan orang baik. Dinasehati emang faktanya kayak gitu, ya itulah namanya ghibah. Ghibah itu ngomongin keburukan seseorang yang ada faktanya, itulah ghibah. Ketika Nabi SAW menjelaskan ghibah, definisinya, apa kata Nabi? Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan kekurangan, keburukan saudaramu yang dia tidak suka untuk diomongin. Itulah ghibah. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul. Wahai Rasul, yang saya omongin itu nyata. Apa? Nyata. Contoh, orangnya memang pelit. Makanya saya ngomongin apa? Pelit. Saya ghibah di belakang, ini orang pelit banget. Wahai Rasul, seandainya yang saya omongin itu nyata. Apa kata Nabi SAW? In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Kalau yang kamu omongin itu nyata, benar-benar ada dalam diri saudaramu, itulah yang namanya ghibah. Berarti haram. Wa in kana laisa fihi ma taqulu faqad bahatta. Kalau kamu ngomongin sesuatu yang tidak ada pada dirinya, itu namanya fitnah, bohong. Berarti milih mana? Milih fitnah apa ghibah? Enggak, dua-duanya. Ya. Ngapain sih ngomongin aibnya? Langsung aja temui, terus diapain? Nasihati. Itu baru orang baik. Itu baru orang baik. Mudah-mudahan orangnya datang di sini. Tulisannya cilik banget.
Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya agar meyakinkan diri bahwa Allah selalu ada bersama kita? Dan bagaimana cara menghadapi ujian dari Allah? Soalnya dari awal saya masuk Islam, Masya Allah banyak sekali ujian dari Allah. Ujiannya bertubi-tubi sampai saya ingin menyerah dalam hidup saya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Tandanya Allah menyayangi seseorang adalah ketika dia selalu memberikan ujian kepada dia. Salah satu tanda sayangnya Allah kepada seseorang adalah ketika dia dikasih ujian terus-menerus. Berarti kalau kita nggak pernah diuji sama Allah, kita perlu merasa khawatir. Bukan berarti minta ujian, bukan. Kita tetap Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhir. Dan ujian itu kan nggak mesti yang nggak enak. Bisa saja ujian itu yang enak. Sehat ujian enggak? Kaya ujian enggak? Ujian. Ujian. Sebagaimana sakit, ujian. Sebagaimana miskin, ujian. Saya lanjutkan. Jadi Anda supaya bisa menghadapi ujian-ujian tadi, yakinlah bahwa itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada Anda. Ustadz, tapi saya belum bisa mencerna. Allah sayang kok malah dikasih ujian. Mestinya kan kalau Allah sayang dikasih apa? Kenikmatan, enak hidupnya. Dengerin. Allah Azza wa Jalla memberikan ujian itu dengan banyak tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan dosa. La yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yamshiya hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah atau kama qala sallallahu. Ujian akan terus menimpa orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Kadang tubuhnya diuji, kadang keluarganya diuji, kadang hartanya diuji, supaya saat dia menghadap kepada Allah sudah bersih dari dosa. Jadi tujuan Allah memberikan ujian yang bertubi-tubi adalah untuk membersihkan dosa. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia mati, dosanya sudah bersih. Kalau sudah bersih berarti langsung masuk surga. Siapa yang harus masuk neraka? Yang belum bersih. Yang belum bersih. Siapa yang langsung masuk surga? Yang sudah bersih. Tinggal sabar 60 tahun, sabar. Setelah itu tinggal menikmati surga selama-lamanya. Sabar. Berarti nak bersih kudu diuji terus itu saja. Ada cara yang lain. Ada 3. Saya pernah sampaikan itu dalam pengajian, judulnya penggugur dosa. Kenapa? Penggugur dosa. Jadi untuk menggugurkan dosa itu ada 3 caranya, kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, tobat nasuha. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, musibah. Nah, yang tadi itu adalah apa? Musibah. Jadi orang bisa membersihkan dosa-dosanya dengan salah satu dari 3 ini. Kalau yang ketiga ini nggak usah diminta, nggak usah diminta. Allah akan kasih kepada orang-orang yang menurut Allah kuat, mampu, Allah kasih. Maka masih ada alternatif. Yang pertama dan kedua, nopo? Tobat dan amal soleh. Makanya Nabi SAW setiap hari tobat minimal 100 kali. Seandainya nih ya, seandainya kita bagi 24 jam misalnya ya.
Berarti kita nih kalau 24 jam bagi 100, berarti setiap apa tobatnya? Setengah jam? Apa sepertiga? Apa sepertelon? Seperempat jam? Hitung dewek lah ya. Intinya itu sering gitu loh. Intinya apa? Sering. Kenapa? Karena harapannya habis berbuat dosa langsung tobat, sehingga langsung bersih. Kok habis itu mati? Alhamdulillah. Berarti mati dalam keadaan apa? Bersih. Atau beramal. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah berbuat dosa cepat beramal soleh supaya dosa itu langsung dihapus sama Allah. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau bisa amal solehnya itu menggunakan anggota badan yang tadi buat maksiat. Contoh, tangannya bar ngampleng. Ngampleng siapa? Bojone. Terus tangannya dipakai buat apa? Sedekah. Sedekah ke siapa? Ke istri. Nyuap ya gue maksudnya. Beramal soleh dengan tangan ini. Kakinya habis dipakai jalan ke diskotik. Habis itu langsung kakinya dipakai buat kemana? Masjid. Matanya habis dipakai buat nonton film. Cepet ngambil apa? Quran. Supaya dosa-dosa yang di mata itu langsung dihapus sama Allah. Yang di tangan dihapus sama Allah, yang di kaki dihapus sama Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya dan mendapatkan ridhonya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.